Banyak Saya banget. pernah lihat satu film dokumenter di mana salah satu tokohnya Mas Warnadi Siap. masak di apa Di di kapal. kapal, ya. Itu gimana cerita bisa masak di kapal? Gimana Ya, itu kan cerita? kita harus makan. Harus Ya, makan itu ya. di kapalnya pasti ada alat masak kan. Jadi semua Itu kapal kecil. bentuknya kapal yang kecil yang Iya, kecil masak itu itu ya. 3 groston itu. Apakah nelayan tidak punya pilihan untuk bekerja di tempat-tempat yang bukan nelayan? Pekerjaan nelayan adalah pekerjaan paling akhir. Karena mohon maaf, ini kalau bicara kasarnya, kalau di penjara masih bisa tidur, ya walaupun Dapat dengan makan. walaupun dengan alas bantal dingin. Tapi kalau di laut, kita sewaktu-waktu berhadapan dengan badai, Badai. sewaktu-waktu berhadapan dengan ombak, jangankan apa lagi kerja, lagi tidur aja kita diganggu oleh ombak kan. Iya betul. Seperti itu penderitaannya. Jadi jangan salah, nelayan itu pekerjaan yang paling tidak suka oleh manusia. Karena pada hakikatnya manusia hidup itu di bumi, bukan di Pilihan laut. paling terakhir Iya, untuk bidang pekerjaan iya, apa karena tidak ada lapangan dan kerjaan. tetap miskin. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Kawan-kawan di seluruh pelosok tanah air, di penjuru negeri Indonesia yang kita cintai. Hari ini kita ingin mendengar apa sebenarnya yang terjadi dengan nelayan di Indonesia. Saya berkeliling dunia. ILO bersepakat, International Labour Organization, bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin adalah kelompok nelayan dan kelompok masyarakat adat. Karena itu dunia sangat memperhatikan kehidupan mereka. Hari ini kita ingin mendengar dari langsung seorang nelayan, penggiat nelayan, tokoh nelayan, dan bahkan kita berdoa semoga beliau, biasa saya menyapa Mas Warnadi, betul ya? Warnadi. Mas Warnadi, Betul. terima kasih sudah datang bersama kita. Beliau juga maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Dapil Partai Buruh Dapil 9. Partai Buruh Dapil 9. Meliputi apa itu Mas Warnadi? Kabupaten Tegal, Brebes, dan Kota Tegal. Kabupaten Tegal, Brebes, dan Kota Tegal. Kita kenal dengan Pantura Barat kalau saya nggak Pantura salah. Barat. Ya. Saya sudah datang ke sana. Sungguh luar biasa. Hari ini kita berbahagia. Beliau mungkin berbagi cerita sekaligus kita mencari solusi. Saatnya mendengar. Silakan Mas Warnadi, apa yang bisa diceritakan? Mungkin dikenalkan dulu prolog. Terima kasih. Bagaimana kegiatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Amin, Perkenalkan, nama saya Warnadi, pekerjaan nelayan asli Tegal. Oh, tinggal di Tegal, Mas Tegal, Warnadi. Tegal. Oh, iya. Jadi gini Pak, sebenarnya nelayan itu menurut ketentuan pemerintah ada 4, yaitu nelayan tangkap yang kita kenal, nelayan yang pakai kapal ke laut, kemudian nelayan budidaya yang memelihara ikan itu, Ya. kemudian pengolah ikan dan pedagang ikan. Dari 4 macam itu sebenarnya ada 2 definisi besar, yaitu nelayan pengusaha dan nelayan buruh. Oh, Seperti itu. Terbacanya Iya, ya. seperti itu. Kemudian kebetulan saya
nelayan buruh. Oh, Karena saya hidup di Tegal itu satu-satunya kabupaten yang tidak punya pelabuhan yang representatif untuk kapal di atas 20 gross ton. Dan oke. hampir semua teman-temanku di sana di kampung itu yang tinggal di kampung Tegal itu kapalnya kecil di bawah 20 gross ton. Kalau punya kapal di atas 20 gross ton atau 30 gross ton, kita harus ke kota Tegal dan sekitarnya, termasuk di Jakarta, di Muara Baru, di Tanjung Balai, di Papua Apa seperti yang itu. membedakan istilah kapal besar, kapal kecil? Ini Apa perbedaannya? ini ketentuan pemerintah sebenarnya. Oke. Sebenarnya Definisi, pemerintah juga belum, menurut saya belum paham kaitannya dengan awak kapal, buruh nelayan. Karena ada dua definisi besar, nelayan itu ada dua, nelayan pengusaha yang punya kapal dan nelayan buruh ABK, anak buah kapal. anak buah kapal. Bisa diceritakan? Ya, pimpinan awak kapal biasanya namanya nakoda. 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 Eh, eh, Ini kalau nakoda ini kalau ada di kapal-kapal di besar. kapal-kapal. Kalau kapal kecil kecil juga nakoda. Oh, ada juga disebut nakoda. Iya, Oke. cuman kalau kapal kecil kan biasanya wedding fishing. Iya. Sehari baru pulang, Oke. maksimal seminggu. Tapi yang berat ini yang di atas 30 gross Oh, ton. jadi kapal kecil itu dia harian ya? harian. Bisa harian. jadi paling lama seminggu. Iya, jadi Tapi kalau kapal besar bisa 3 bulan, Bisa bisa 3 1 tahun. nggak ketemu keluarga. Enggak sama sekali. Oleh karena itu, teman-teman yang butuh perlindungan itu yang di atas kapal 30 gross ton, yang di atas 3 bulan, Pak. Oke. Kan kita kan nggak ketemu di sana. Kita Iya, nggak ketemu. iya. Kita nggak ketemu selama 3 Jadi bulan. definisi kapal besar itu apa? Berapa gross ton? 30 gross ton ke atas. 30 gross ton ke atas. Oke, Kalau di baik. bawah itu paling seminggu. Iya, Sehingga iya. ketika ada terjadi seperti resiko apa yang tidak pas itu cepat-cepat pulang, dia cepat-cepat Misal terselesaikan. kecelakaan kerja, Iya. melaut Iya. ya, atau ada Sakit, sakit ya, laut, itu iya, paling iya. seminggu. Itu Iya. kan bisa langsung Iya. teratasi lah. Tapi kalau kapal-kapal besar yang di lautnya itu 30 hari, 3 bulan, kadang sampai 1 tahun. Yang namanya hidup kan 1 tahun itu kan bisa sakit, Iya. bisa apa, bisa Betul apa. sekali, betul. Nah ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, itu ya pengobatannya nggak ada di laut. Oke. Nggak di Jadi laut. nggak ada istilah BPJS kesehatan. Nggak ada dia BPJS kesehatan. Bahkan mereka, para nakoda itu lebih mementingkan perbekalan ketimbang nyawa. Oh. Karena kapal-kapal di atas 30 gross ton itu kan perbekalannya hampir 1 miliar. Oh. Celakanya lagi, kami kawan-kawan awak kapal itu menerima upahnya itu menggunakan sistem bagi hasil. Oh, bagaimana maksudnya? Jadi ketika kapal melaut dengan segudang perbekalan, katakanlah 1 miliar atau apa berapa, kemudian nanti ketika pulang, ikan itu dijual, dipotong untuk kos perbekalan, kemudian sisanya baru dibagi. Oh, bisa di bawah upah minimum dong. Berbulan-bulan mereka. Bahkan kadang-kadang nggak bawa duit. Kalau hasil tangkapannya tidak melebihi biaya operasional. Itu bisa 1 tahun nggak bawa uang. Tanpa upah ya. Hanya dikasih makan. Karena hasilnya kan kalau kita dapat. Dan faktanya ini banyak terjadi ya, Mas Warnadi. Ya seperti itu. Yang jadi persoalan di Indonesia, khusus nelayan dalam negeri itu, belum ada aturan yang mengatur terkait sistem upah bagi hasil. Oke, undang-undangnya nggak ada, Mas? Ada undang-undang. Ada, tapi nggak Ada. berjalan. Undang-undangnya hanya satu, itu Undang-Undang nomor 16 tahun 64 tentang sistem bagi hasil. Yang sampai saat ini tidak pernah diimplementasikan oleh pemerintah. Bahkan cenderung diabaikan. Tidak ada. Coba kita cek ahli perikanan Indonesia termasuk Pak Menteri. Berarti ini Mas Warnadi, kalau dari cerita Mas Warnadi ini, dalam kelompok nelayan di Indonesia, secara umum lebih banyak buruh nelayan daripada pengusaha nelayan. Sangat loh Pak. Satu kapal itu kan katakanlah 40 awak kapal nih. 40 awak kapal. Banyak sekali. Iya, 40, 30 itu kan kapal besar itu. Iya, Di iya. atas, Kalau yang kecil kira-kira Iya, berapa, Mas? kalau kecil 10 mungkin 10, ya. 14, Oke, 5. Dan itu juga perahunya milik si pengusaha. Iya, kalau kapal di atas 30 gross ton itu hampir pasti semua pengusaha, Pak. Kalau yang di bawah, yang kecil ini, Ya kadang-kadang ada ada lah. yang punya nelayan, Ada, tapi ada juga pengusaha ya. Ada ya. Tapi tidak semua nelayan Tidak semua. punya. Oke. Kapal minimal itu awak kapalnya 2. Nah, awak kapalnya itu 2.
satu yang punya kapal, ya satu yang ABK itu minimal. Tapi yang banyak itu 5, 10 itu yang di bawah yang kecil-kecil ya. yang di bawah 20 gross 20 ton. gross ton, ya. Tapi yang hampir pasti awak kapal itu lebih banyak, itu kapal di atas 30 gross ton. Kalau Oh, jadi di Indonesia ini, Mas Warnadi, para nelayan yang kita sebut nelayan Ya. itu lebih banyak bekerja di kapal yang di atas 30 gross ton tadi. iya, Oh, Iya. makanya disebut buruh nelayan. buruh nelayan. Jadi bukan sekedar nelayan seperti kita kenal Enggak. masa lalu, punya Enggak. perahu. Enggak. Dia sekarang enggak lagi berubah. Mestinya pemerintah sudah menetapkan bahwa nelayan itu sudah menjadi industri karena modal di atas 1 miliar. Modal dari 1 miliar minimal perbekalan tadi. Perbekalan itu bisa sampai 1 miliar. Iya. Yang jadi persoalan ketika kita menggunakan sistem bagi hasil itu tidak diatur mekanismenya oleh pemerintah sampai hari ini. Kebetulan Pak, saya 2001 sampai 2019 itu saya sebagai ketua HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia NSI. di Kabupaten Tegal. Itu saya dan satu-satunya kabupaten yang tidak punya pelabuhan. Punya Sehingga pelabuhan. kebetulan pengurusnya bukan pengusaha, saya sendiri. Yang lain itu hampir mayoritas pengusaha. Di HNSI. Di HNSI. Pengusaha nelayan. Iya. Bukan buruh Bukan nelayan. Sehingga suara yang didengarkan oleh pemerintah ya pengusaha nelayan. Pengusaha. Sehingga sampai hari ini sistem upah bagi hasil tidak dikenal oleh pemerintah. Tidak menjadi mungkin ya dikenal cuma Tidak menjadi perhatian. Tidak menjadi perhatian. Ada undang-undangnya tapi tidak diterapkan. Tidak diterapkan. Karena suara nelayan itu adalah suara pengusaha Suara nelayan. pengusaha nelayan. Kita baru tahu itu ya pemirsa ya, kawan-kawan di seluruh saya tanah jujur air. aja saya mundur jadi ketua HNSI ya karena itu. Karena Oke. ketika ada penetapan bahwa santunan kepada teman-teman nelayan di Jawa Tengah itu hanya 16 juta. Saya keluar malu lah karena kebetulan saya ya tadi tahun 2009 itu pernah gabung jadi pengurus partai buruh sehingga saya agak tahu bahwa ini nggak benar ini karena BPJS saja 50 juta, santunannya 16 juta. Oh, jadi cuma santunan 16 juta. Itu iya kesepakatan pengusaha, Dan kesepakatan apa kita sebutnya? Buruh nelayan lah ya. iya benar. Buruh nelayan itu tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Ada, sebagian ada, Pak. Ada. Ada karena Tapi diwajibkan. ketika dia mendapat haknya, ada potongan-potongan nggak sesuai dengan aturan. Iya, seperti itulah. Oke. Ada kasus, Pak. Ada kawan hari ini masih ada dan kami advokasi juga mentok kecelakaan kapal. Mohon maaf, matanya Pecah. pecah kena tali. Ketika sakit begitu kebetulan hari Minggu masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu langsung karena buru-buru ini ditangani dibiayai langsung oleh pemilik kapal, agak baik lah. Setelah dirawat kemudian sembuh, orang ini kan matanya hilang. Padahal dia didaftarkan di BPJS sampai hari ini belum ada ganti. Padahal itu termasuk kategori kecelakaan kerja. Di laut. JKK, jaminan kecelakaan kerja ya. Itu sampai hari ini. Kami udah lapor ke Visa Center. Kebetulan di Tegal ada Visa Center yang diresmikan oleh Pak Menteri Edi Prabowo itu. Hari ini juga Visa Centernya tutup. Udah nggak jalan lagi. nggak jalan lagi. Seperti itu kondisinya. Sudahlah upahnya terkadang nggak dapat, yang hasil melaut, Ya. beban ongkos lebih besar dari tangkapan, kemudian juga makanan tidak layak selama melaut, tidak ada masa depan terhadap jaminan sosialnya. Nggak ada. Itulah yang dialami oleh para nelayan. Ya. Bahkan saya pernah, ya istilahnya advokasi ya. Ada kawan-kawan Jawa nih, Tegal, Indramayu itu kerja di Tanjung Balai. Kemudian di sana karena sesuatu hal nakodanya di PHK, sepihak oleh pengusaha. Begitu nakoda di PHK kan otomatis kapal dikunci. ABK 30 orang itu telantar loh Pak. Gak ada yang kasih makan. Kami yang minta kasih biaya untuk pulang ke Jawa. Dan memang nggak ada mekanismenya. Pemilik kapal ketika MHK nakoda juga kan mereka perjanjian nggak ada aturannya, Pak. Nggak ada aturannya. Nggak ada aturan. Iya. Hanya kesepakatan kalau pemilik kapal dengan nakoda. Ketentuannya di mana aturannya nggak ada. Nggak ada. Ada yang namanya PKL, perjanjian kerja di laut. Juga lucu. Oh, namanya PKL? Iya. Perjanjian kerja di laut. Kerja laut, Oke. iya. Ada itu kemarin setelah Bu Susi itu Iya. terbit itu. Anehnya di dalam ketentuan itu kan upah kerja di atas kapal kan 2 kali UMP. Oh begitu Pak ya? Iya, 2 kali UMP menurut per undang-undang. bulan. Iya. Tetapi faktanya di PKL 3330 benar tanda tangan tuh. Kita silakan cek Dan benar. fakta
di lapangan tidak pernah para buruh nelayan ini menerima upah 2 kali UMP. Nggak pernah. Bahkan tidak mendapatkan upah, hanya makan saja, melaut berbulan-bulan hanya karena biaya tangkapan Lebih besar ketimbang operasinya. lebih rendah biaya Lebih rendah, tangkapan iya. daripada operasinya. Seperti itu kondisinya, sehingga memang betul-betul ini tidak disampaikan karena pemerintah tahunya ya HNSI. Padahal HNSI berisi boleh Pengusaha-pengusaha dikatakan 99% adalah pengusaha. pengusaha nelayan Iya. tadi. Ini sebuah pengetahuan yang harus kita benar-benar pahami dan kita akan melakukan advokasi dan perjuangan. Tidak disuarakan awak kapal istilahnya, awak kapal perikanan itu. Karena mereka juga kalaupun buruh nelayan mau melawan, nggak ada serikat nelayan yang benar-benar buruh ya, sehingga bisa dipecat gitu ya. Mereka kan kerja parsial, Pak. Satu kapal 30 orang, satu kapal 30 orang. Oh. Dan mereka nggak pernah ketemu. Iya. Serikat petani aja yang di darat aja kita organisasi itu sulit. Buruh pabrik yang jelas ya, itu kita kan buruh, kita organisasi sulit, apalagi nelayan kerja reguler dan tidak pernah ketemu, jarang ketemu. Ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan atau di luar rasa kemanusiaan nggak? Bisa diceritakan, Mas Waran? Ya tadi yang saya sampaikan, ada kecelakaan di laut yang matanya sampai pecah, tidak dapat Ada- ganti ada dari jaminan. BPJS, kemudian nakodanya dipecat, kebetulan pakai kapal Tanjung Balai, awak kapalnya dari Jawa ditelantarkan di sana. Oh, jadi kapalnya misal dari daerah Riau sana, Awak kapalnya dari situ. kapalnya dipecat, dia di Riau, dari Riau pulang ke Tegal, dia nggak ada apapun yang dia dapatkan. Siapa yang menjamin mereka Siapa bisa yang pulang? menjamin? Oke. Siapa yang jamin? Kemudian ada kecelakaan kerja, Iya. tidak dapat tidak Nggak ada istilah pesangon, Nggak Pak, ya. ada istilah Jangankan pesangon, upah aja nggak upah jelas. aja nggak jelas. Iya. Tergantung. BPJS gimana, Mas Waran? Ya tadi BPJS didaftarkan hanya didaftarkan saja. Proses apa tadi klaimnya susah banget. BPJS Kesehatan? Boro-boro paling tenaga kerjaan. Kan ada istilah di BPJS Kesehatan itu PBI, penerima bantuan iuran buat orang miskin. Kawan-kawan nelayan misal di Tegal atau Pantura Barat Zamannya Bu Susi pernah ada. itu melalui Jasindo, tapi hanya Oh, Jasindo bukan. Yang BPJS Kesehatan berarti nggak ada. belum. Mas Warnadi dapat kartu yang semacam. Enggak, saya belum mengetahui. Kawan-kawannya juga nggak. Enggak. Yang ada itu kalau berangkat di BPJS tenaga kerjaan, kemudian Nah, sekarang kalau keluarga sakit, siapa yang nanggung? ya enggak ada lah. Padahal ada keluarga yang ditinggal selama 10 bulan. 10 bulan. Lah, anehnya lagi kan ada 11 kriteria pekerja paksa. Itu kalau ada nelayan nakoda kasih proskot, itu kan dilarang oleh negara. Padahal nanti Perskot ini maksudnya apa, Mas Warnadi? kasih uang dulu. Oh, kasih uang di muka. Iya, kasih uang di muka. Itu Iya. kan menjadi parameter kerja paksa itu. Dan Eh. salah. Tetapi buruh ini kan butuh, kan ditinggal di laut selama 10 tahun, 10 bulan. Iya, tidak ada komunikasi. Kan di laut kan HP nggak ada sinyal. Iya. Bahwa HP juga percuma kan, paling kalau pinggir-pinggir itu bisa ada sinyal. Itu di praktek nggak ada komunikasi sama sekali. Pertanyaan saya sederhana. Saya kebetulan kan ILO governing body ya, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kantor di Geneva. 1 tahun saya bersidang, 1 tahun 4 kali saya bersidang. Kami sudah mengeluarkan ILO dalam hal ini, saya workers group, ada employers group, ada juga government group. ILO di bawah dirjen ILO itu sudah mengeluarkan konvensi ILO terhadap perlindungan Iya, buruh iya. maritim, Kalau yang nggak salah, alat buah kalau nggak salah kapal. 118 kalau Ya, nggak salah. itu teman-teman tahu nggak buruh nelayan itu? Nggak ada, Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Komunikasi Jangankan konvensi ILO, undang-undang perlindungan anak buah kapal dan nelayan aja nggak ada. nggak tahu. Dan PKL yang jelas-jelas menurut undang-undang Perjanjian kerja di laut itu iya, tadi, PKL. Iya, itu aja 2 kali UMP. Kalau Muara Baru Muara Angke kan berarti 10 jutaan kan kalau UMP-nya 4,9 itu kan. Itu digaji 30.000 per hari mau dia 30.000 per per hari. hari dan ditandatangani oleh Syah Bandar. Di tanah Syah Bandar ini apa ya? Syah Bandar itu Teman-teman belum tentu tahu. Syah Bandar itu sebuah pelabuhan di situ kan ada Pengelolanya, pengelolanya. manajemennya, Iya. namanya Syah Syah Bandar. Bandar. Ada Syah Bandar dari perikanan, ada Syah Bandar dari Kementerian Perhubungan. Secara logika, misal katakan laut di Muara Karang lah ya, Iya, Jakarta, iya, UMP 4,9 juta, harusnya dengan PKL, perjanjian kerja di laut,
Ya, kali 2. Iya kali 2. Berarti sekitar 10 juta. 9,8, 10 jutaan, Iya, 10 jutaan. Tapi 30.000 sehari saja mau Mau jadi nelayan. tanda tangan di PKL-nya. Dan pemerintah itu tahu. Dan sah bandar tanda tangan. Iya. Padahal dia tahu itu melanggar aturan. Ya enggak. Mungkin karena dianggap bahwa PKL itu kesepakatan kerja antara pemilik kerja dan penerima kerja. Ya sama saja. Misal seseorang buruh pabrik, dia datang melamar ke satu pabrik, andaikan nggak ada upah minimum, kalaupun ada upah minimum, si pengusaha, misal Jakarta 4,9 juta upah minimum, dia mau si buruh tanda tangan dengan 3 majikan, juta. katakanlah 3 juta. Sebenarnya kan melanggar. Ya. Ya. Nggak ada tindakan apapun Nggak ada tindakan. dalam kasus seperti di nelayan ini. Dan kita kan nggak punya tempat mengadu ketika PKL itu bukan prestasi, kita mau madu kemana? Mau ngadu ke HNSI, ya dia pengusaha nelayan. Dia juga. Mau kemana siapa? Baru paham saya. Mau mengadu siapa? Mau Yang kemadu- lokal-lokal ada nggak, Pak Mas Mardhani? Mungkin seperti Mas Mardhani lokal ya, Iya, membangun iya, iya, advokasi, iya, membela ya. Siap. Tapi tidak seluruh Indonesia ya. Ya kebetulan Brebes, Tegal, Pemalang itu kantongnya awak kapal se-Indonesia, bahkan sedunia. Tegal, Pemalang. Tegal, Pemalang, Brebes. Wah, Itu kantongnya nelayan di Indonesia bahkan di dunia. Wah, Mas Mardhani harus jadi DPR, Mas. Insya Allah. Ini karena nelayan nggak ada jadi DPR nih ya begini nih. Ya, amin, Ya, amin, hanya amin. kok sama pengusaha Ah. nelayan. Karena dari 3 kemarin kan kami ada dalam tanda provokasi dari yayasan plan ke Tegal ya bicara tentang perlindungan awak kapal perikanan. Cuma sayangnya ketika program habis selesai terus semua selesai, hanya sebatas provokasi. Yang kita butuhkan perlindungan Perlindungan selamanya. selamanya. Nah, bagaimana dengan para istri, anak yang ditinggalkan sampai berbulan-bulan dengan upah yang nggak jelas? Kalau orang pabrik kan dia ada setiap bulan ada. Nah, ini melaut 10 bulan. Istri ditinggal tuh bagaimana? Dari mana dia makan itu? Seperti itulah kondisi. Ngutang. Ya, Dengan harapan ketika suaminya pulang melaut ada uang. Ternyata uang nggak ada. Iya. Dikejar-kejar rentenir. ya seperti itu. Sehingga apa yang ada digadaikan. Apa saja Apa digadaikan. saja yang digadaikan. Apa saja dijual. Itulah yang menjelaskan kenapa kampung nelayan di seluruh dunia itu termasuk Indonesia Iya. miskin. Jadi kesenjangannya itu luar biasa kalau di nelayan. Kalau pemilik kapal mayoritas orang-orang kaya karena modelnya minimal itu. Kalau kapal di atas 30 kroson Kroson. itu minimal 2 sampai 5 miliar. Tapi awak kapalnya praktis tidak punya jaminan sosial. Praktis, sehingga kesenjangannya luar biasa. Bagaimana dengan kapal yang kecil tadi? Nah, kalau Apa kapal yang kecil, terjadi kesedihan-kesedihannya? kalau kapal yang kecil masih mending karena kepantau kan sehari one day fishing pulang. Sehari, Ya, kalau ada sehari masa kalau tidak bawa uang ya udahlah, tidak bawa uang sehari kan bisa kerja yang lain, bisa apa kalau lagi Bisa kerja serabutan. iya, kalau lagi kosong, lagi Iya, tidak iya, dapat dia bisa kalau musim panen ikut menjadi petani, kalau dekat pabrik ikut menjadi buruh bongkar muat, kemudian kalau lagi rame kan yang namanya musim ikan kan Tapi sesungguhnya dari hasil nelayannya tidak cukup. tidak cukup Maka dia serabutan. rabutan. Jadi buruh bongkar muat, jadi petani musiman, pedagang pergi ke Jakarta, Iya, begitu ya. seperti itu kondisinya. Dia terselamatkan oleh situasi waktu, Iya, bukan karena pendapatan. bukan karena situasi seperti itu, karena ketika katakanlah musim ombak kan bisa seminggu, bisa 2 minggu, ya mereka beralih profesi. Katakanlah menjadi tukang ojek kalau malam seperti Oh, ada itu. istilah musim ombak ya. Mas Ada, Mardhani. Pak. Gimana Ada. tuh? Yang akhirnya nelayan nggak melaut. Ya? Iya, Oke, jadi oke. ada musim yang nelayan bisa melaut kalau kapal kecil ya. Iya. Kapal di bawah 10 kroson itu kan Iya. kapal kecil kan. Iya. Ya, yang ABK-nya 5 kadang 10. Itu kalau musim lagi nggak baik dia nggak berangkat karena ombak gede kan otomatis nggak berangkat. Nggak bisa. Kalau kapal Kemudian- besar bisa. Kalau kapal besar bisa. Kalau sudah terlanjur di laut mau 1 tahun mau 2 mau Berapa bulan? mau berapa pun. bulan bisa. Kalau dia tinggal transkip solar, tinggal antar, tinggal apa. Ini sekarang zaman sudah canggih. Cuma ya tadi kaitannya dengan ketika ada orang sakit, modelnya aja 1 miliar. Kan ya, pur-pur nggak ada rumah sakit, mau pulang dia rugi, padahal istrinya bagi hasil. Ya korban kan 1 orang ketimbang satu kapal. Sehingga memang orang meninggal di laut kayaknya sudah biasa, lebih baik. Kayak katakanlah mohon maaf, ya lebih baik matilah ketimbang pulang pergi bawa perbekalan seperti itu. Dan banyak orang mati di laut. Ya memang faktanya kan demikian. Dan negara nggak hadir. Ya sampai hari ini ketentuan upahnya aja belum diatur sampai hari ini. Indonesia merdeka katanya sudah 78 tahun. 78 tahun kita merdeka baru Kita belum- kemarin ya. Kita nggak ada aturan
tentang skala upah untuk teman-teman awak kapal. Nggak ada. Siapa yang ngomong sudah ada? Nggak ada. Kalau ada, saya ingin tahu seperti apa. Karena antara Pekalongan, Pemalang, Jakarta itu beda semua sistem pengupahannya. Tergantung suka-suka pemilik kapal. Jadi Brebes, Pemalang, Tegal ini tadi ada pusatnya. Pusat awak kapal, Pusat awak kapal ABK. pelabuhannya besar, Pak. Enggak, justru karena tidak punya pelabuhan itu mereka bekerja di laut, kemudian ke Jakarta, ke Merauke, ke Muara Baru. Ada pengusaha asing yang memiliki kapal di atas 30 gross ton. Kalau justru karena di Tegal tidak ada kapal, tidak ada pelabuhan kabupaten ya besar, sehingga orang-orang ini itu justru kerja di luar kabupaten. Nah, seperti itu. Jadi karena di situ nggak menyediakan lapangan kerja, ya mereka pergi ke yang ada kan. Dan kebetulan kalau saya pernah kumpulin teman-teman nakoda di Tegal, itu ada 823 orang nakoda yang aktif, pemegang ankapin yang sedang melaut. Itu ada 823 orang. Dan itu nakoda semua. Artinya kan awak kapalnya kalau satu kapal 30 berapa kan seperti itu. Mas, saya pernah lihat satu film dokumenter di mana salah satu tokohnya Mas Warnadi masak di kapal. Itu gimana cerita bisa masak di kapal? Gimana itu? Kan kita harus makan. Harus makan itu ya. Di kapalnya pasti ada alat masak kan. Jadi semua itu kapal bentuknya kapal yang kecil yang kecil itu 3 gross ton itu. Kalau yang besar itu dia kayu atau udah mulai besi? Enggak, sementara ini kapal sampai 60 gross ton sampai 100 gross ton masih kayu. Kayu masih ya? Masih kayu. Itu masak juga di situ. Masak juga. Masak juga kan. Jadi di kapal itu ada kepangkatan ya. Pertama nakoda, kemudian kedua juru mesin, kemudian nanti ada juru bidang, termasuk juru masak. Nah, termasuk juru masak. Kemudian yang katakanlah paling rendah jabatannya awak kapal. Awak kapal. Itu ya enggak. Yang pokoknya menangkap iya, gitu ya. Tarik-tarik gitu. Makan ya makan, disuruh ini ya suruh ini begitu ya. Itu. Dan kerja di laut itu enggak 8 jam. 24 jam. 24 jam. Karena situasi di laut itu kan kondisional. Katakanlah kita lagi tidur nih. Ombak datang, masa kita tidur terus sih? Balik kapal kan. Oh, enggak bisa, Mas ya? Iya, harus ombak datang lagi istirahat tidur bisa bangun. Iya, harus untuk tengah hari, harus malam dini hari. Harus mengkondisikan kapal kan, mengkondisikan alat tangkap kan, semua harus dikondisikan. Pengertian dikondisikan apa itu, Mas? Ya contoh katakanlah kapal ada jaring nih. Jaring gillnet katakanlah. Waduh badai. Ya harus diputus. Ditinggal dulu. Ditinggal dulu, iya. Nah, kalau tidak kan kapal tenggelam. Jadi di laut itu 24 jam standby. Bertaruh nyawa ya, Mas? Semua di laut. Kerja di laut, di darat orang jatuh itu nggak masalah. Kalau di laut orang jatuh mati. Hilang langsung. Sering nggak, Mas, itu kejadian badai? Sering. Ya namanya di laut. Untung sekarang itu udah peralatannya canggih. Lebih canggih ya. Sehingga alhamdulillah GPS gitu ya. Jadi ketika ada datang badai ada informasi. Cuaca bisa diprediksi ya. Kalau 20 tahun yang lalu masih Kompas ya masih sulit, dan sekarang masih agak mendingan. Tapi secara teknologi kapal, tapi nasib awak kapal masih yang sama. Tidak berubah. Berpuluh-puluh tahun. Celakanya lagi gini, Pak. Ini saya mau cerita. Iya. Kapal di atas 30 gross ton itu BBM-nya non subsidi loh. Non subsidi. Harga sekarang Pertamina 14.000. Nah, berapa? 14.000 1 liter. Solar, iya. Sedangkan di darat orang mobil pakai Pajero, pakai apa, itu non bisa subsidi. Kita awak kapal yang katakanlah tidak punya modal sama sekali, hanya bawa pakaian dan tenaga, kemudian semangat ke kapal, itu perbekalan senilai sekian, yang 60% itu bahan bakar, itu non subsidi loh, Pak. Dan itu kita bayar melalui sistem bagi hasil. Ini jadi nggak ada peran negara terhadap perlindungan buruh nelayan yang bekerja sebagai awak kapal, karena dia akan menanggung beban biaya terhadap ongkos solar yang non subsidi. Karena nanti kan akhirnya adalah bagi hasil untuk mendapatkan upah. Sedangkan solar salah satu komponen yang paling besar, 60%. Luar biasa sekali. Ya, kita beli non subsidi dan kita nelayan. Padahal tadi mobil-mobil mewah
Boleh. mendapatkan solar subsidi di Subsidi, pom bensin. Ada kan jatahnya kan itu subsidi. Kita nggak boleh di atas kapal 30 person harus pakai non subsidi. Kalau yang kecil masih ada subsidi. Di bawah Masih ada 30 masih subsidi. ada lah. Tapi yang 30 yang kita tahu kan pertanyaannya kan bukan pada besar kecilnya kapal kan. Iya, Pada buruh nelayannya yang menikmati. kalau sistemnya bagi hasil tanggung jawab beli solar itu pada kami loh. Iya, Baik iya. kapal kecil maupun kapal Iya, besar. iya, betul sekali. Kenapa kita harus tanggung tidak dapat subsidi padahal kita orang miskin kan. Awak kapal dari kapal 30 orang itu kan nanti kan yang bayar perbekalan kan kita. Betul. Pemilik kapal tinggal harga 14.000 kasih 15.000 kasih. Tapi nanti kan potong ketika dapat. Iya, bagi hasil di Iya. akhir kan. Celakanya lagi Pak, pemerintah itu tidak mengawasi apa sih ini perbekalan yang dibawa ke laut itu apa saja, terus harganya berapa, kemudian komponen yang dibawa itu layak enggak, apakah ini beban awak kapal, apakah ini beban perusahaan, seperti itu kan. Nah, kemudian ketika bawa ikan ke laut, ke darat juga kadang-kadang ada kapal yang tidak melalui lelang. Nah, ini kan sama sekali pemerintah tidak ada pengawasan. Sehingga cenderung, mohon maaf, kalau pemilik kapalnya jahat, ya koruptif kan di situ. Iya. Perbekalan dibengkakan, pendapatan dikecilin. Siapa yang tahu kan? Karena kita kan nggak ada yang ngawasi. Siapa yang ngawasi itu? Coba lembaga mana yang mengawasi? Nggak ada kan. Masuk aja, keluar aja. Iya, betul. Nah, kan kalau orangnya jahat ya koruptif. Apakah nelayan tidak punya pilihan untuk bekerja di tempat-tempat yang bukan nelayan? Pekerjaan nelayan adalah pekerjaan paling akhir. Karena mohon maaf, ini kalau bicara kasarnya, kalau di penjara masih bisa tidur, ya walaupun Dapat dengan makan. walaupun dengan alas bantal dingin. Tapi kalau di laut, kita sewaktu-waktu berhadapan dengan badai, sewaktu-waktu berhadapan dengan ombak, jangankan lagi kerja, lagi tidur aja kita diganggu oleh ombak kan. Iya, betul. Seperti itu penderitaannya. Jadi jangan salah, nelayan itu pekerjaan yang paling tidak suka oleh manusia. Karena pada hakikatnya manusia hidup itu di bumi, bukan di Pilihan laut. paling terakhir Iya, untuk bidang pekerjaan iya, apa karena tidak ada lapangan dan kerjaan. tetap miskin. Ya. Jadi kalau ekonomi lagi baik-baik saja, jumlah nelayan berkurang. Tapi kalau ekonomi lagi ada masalah, jumlah nelayan pasti bertambah. Iya. Itu parameternya di situ. Mas Orandi, ada yang mau disampaikan lagi tentang kita ingin mendengar? Kalau saya pengen pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara Republik Indonesia itu membuat ornamen pengawasan perbekalan, kemudian pengawasan hasil tangkap. Jadi pengawasan perbekalan dan pengawasan hasil tangkap, dan kemudian diatur melalui regulasi bagi hasil seperti apa sih? Bagi hasilnya bagaimana? Seperti apa sih? Menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan Jangan sampai buruh nelayan tidak mendapatkan sama sekali. Iya. Kalaupun dapat, jangan terlalu lebih rendah dari upah minimum. Iya, seperti itu. Jadi ada kepastian kalau kita ke laut itu ada jaminan sosial minimal untuk makan anak istri di rumah. Ini kan nggak ada. Kalau perbekalannya lebih besar dari pendapatan, ya udah kita istilah orang nelayan itu bahasa Tegalnya uang padung. Apa itu arti uang padu, Mas? Ya uang padung hanya transport dari Jakarta ke rumah. Seperti itu. Tidak membawa duit. Katakanlah transport sekarang 200.000, ya kasih 200.000 untuk pulang. Iya. Nggak ada. Di sini kita harapkan peran pemerintah. Sehingga ada jaminan sosial kita berusaha ke laut, pastikan pulang itu minimal membawa duit untuk pengganti biaya makan di rumah. Ini pemerintah atur sedemikian rupa melalui regulasi pedomannya tadi. Dan harus ada ketaatan sah bandar, kemudian pengusaha nelayan untuk memberikan kepastian upah dan kepastian jaminan sosial. Dan juga kesejahteraan. Ya, seperti itu. Sehingga teman-teman itu dilindungi. Karena tidak ada orang yang cita-cita jadi awak kapal itu, saya yakin nggak ada lah. Nggak ada. Baik. Terima kasih, Mas Orandi. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok negeri Indonesia kita cintai. Sebelumnya saya sudah bertemu juga dalam podcast ini dengan kawan-kawan pekerja rumah tangga atau PRT.
buruh migran ya, yang bertarung nyawa mencari rezeki, mengais rezeki di negeri orang karena negeri sendiri tidak bisa memberikan pekerjaan. Hari ini kelompok nelayan, saya rasa jumlahnya jutaan, Jumlahnya hampir 2-3 jutaan 3 jutaan seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. 3 juta saudara. Satu istri, 2 anak, berarti ada 9 juta. Hampir 10 juta. Mereka bertarung dengan nasibnya sendiri. Membelah ombak. Tergantang di antara badai yang menerpa. Bagi perahu-perahu kecil, mereka bisa pulang pergi. Tapi tak cukup uang yang didapat. Mereka bisa bekerja serabutan. Mereka menjadi buru-buru bongkar muat, menjadi pedagang, merantau ke Jakarta dari Tegal, mungkin Pemalang, Brebes, atau di Kepulauan Sumatera sana, Kalimantan. Tapi bagi buru-buru nelayan seperti yang disampaikan Mas Warnadi, adalah cerita tentang sepenggal kepedihan kelompok anak manusia bangsa Indonesia. Kelompok nelayan, kelas pekerja. Ada 10 juta orang. Upah yang tidak ada kepastian. Bahkan harga solar yang merupakan komponen terbesar dalam ongkos produksi seorang nelayan yang ikut dalam kapal besar di atas 30 gross ton. Itu ditanggung oleh para awak kapal, buruh nelayan. Mereka memasak di tengah ombak, tidur di tengah ombak, bangun tengah malam maupun dini hari tadi dari cerita ini menjelaskan pada kita ketika ombak datang. Bekerja 24 jam tanpa henti. Tangkapan yang tidak sesuai dengan ongkos produksi, mereka tak mendapat apapun. Padahal jelas dalam aturan tadi sudah dijelaskan, 2 kali UMP. Jadi kalau di Tegal mungkin sekitar 6-8 juta. Di Jakarta dan kota-kota besar lain yang ada nelayannya mungkin sekitar 10 jutaan. Jangankan 6-8 juta atau 10 juta yang mereka dapat. Yang ada mereka tidak dapat apapun 1 rupiah. Karena ongkos tangkapan dengan ongkos produksi lebih besar ongkos produksi. Dan mereka menanggung beban. Tadi mobil Pajero, mobil-mobil mewah, Mercedes-Benz, mereka mendapatkan subsidi solar. Tapi para nelayan yang bekerja ikut dengan sistem upah membagi hasil, menanggung beban terhadap ongkos solar yang non-subsidi. Di mana negara? Bahkan yang meninggal dibuang ke laut. Yang sakit harus menanggung derita. Dan yang paling pedih, istri dan anak mereka. Ketika suami berlaut bulan-bulanan, bahkan sampai tahunan, dengan menggunakan kapal besar tadi, mereka tak tahu apa lagi yang bisa diambil. Semua tergadai, motor, bahkan rumah, perabotan. Mereka terlibat pada hutang-hutang yang tak ada putusnya. Di mana negara? Maka kita sebagai kelas pekerja, saatnya membangun satu regulasi yang lebih memastikan upahnya berapa, jam kerjanya berapa, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan sosial-sosial lainnya yang diperjuangkan juga oleh Partai Buruh, jaminan makanan. Ketika mereka melaut, pastikan anak dan istrinya mendapatkan jaminan makanan dari negara. Karena mereka ada kelompok yang paling rentan dalam kemiskinan. Itulah jaminan makanan. Jaminan pendidikan. Tadi Mas Warnadi mengatakan, andaikan boleh memilih, pekerjaan nelayan adalah pekerjaan terakhir yang dipilih. Itu jawaban selalu para nelayan. Tapi kalau ada jaminan pendidikan, anak-anak para nelayan bisa bersekolah. Mereka bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kalau kelak menjadi nelayan, mereka punya perahu besar yang dimiliki oleh kelompok-kelompok. Negara harus memberikan gratis perahu-perahu besar untuk nelayan. Jadi pemilik perahu adalah para nelayan. Solar harus solar subsidi. Bahkan kalau perlu digratiskan. Nanti kan ada pajak. Disitulah negara mengambil. Dan ketika anak-anak bisa bersekolah, daya beli masyarakatnya meningkat di nelayan, dia akan menimbulkan daya beli konsumsi. Dari konsumsi itulah ada pajak makanan, pajak barang. Tapi perahu harus digratiskan, solar harus digratiskan, jaminan makanan untuk keluarga ketika ditinggal oleh para nelayan yang melaut, jaminan pendidikan, jaminan air bersih. Karena kampung nelayan air bersih sangat sulit untuk didapatkan. Bahkan mahal, termasuk di Cilincing, Marunda. Harga 1 liter air bersih lebih mahal dari 1 liter harga solar atau harga bensin. Dan juga bagi penting adalah jaminan saat mereka menganggur, terutama kapal-kapal kecil ketika datang angin besar. Jaminan kesehatan,
Banyak yang tidak mendapatkan PBI, penerima bantuan iuran di dalam BPJS Kesehatan. Kita akan berjuang untuk itu. Nenek moyangku, orang pelaut. Itu adalah nyanyian. Kita masih seorang pelaut menjelaskan negara maritim. Ketika kita SD, saya ingat sekali. Mas Warnadi juga saya pikir demikian. Saudara, jayalah nelayan Indonesia. Kita akan berjuang bersama. Meyakinkan jaminan sosial, upah yang layak. Perumahan-perumahan nelayan harus dilakukan renovasi dengan biaya negara. Sehingga mereka bisa hidup layak, hidup bersih. Jangan sampai ada stunting. Ada nggak stunting? Busung lapar. Banyak sekali. Karena pendapatan orang tua tidak menentu, kemudian belanja ngutang nggak boleh, otomatis mengurangi Stunting ya, busung lapar, belanja, gizi, gampangnya gizi buruk dan gizi stunting. buruk. Betul. Sebenarnya kan sederhana. Kalau pemerintah ingin tidak ada stunting, tidak ada busuk lapar, ya upah tadi yang layak, termasuk nelayan. Sehingga nelayan punya daya beli. Nelayan punya daya beli. Ketika ditinggal oleh suaminya, ada kepastian di sini. Sehingga memenuhi gizi. Memenuhi gizi. Ibu-ibu yang air susunya tak lagi bergizi untuk anak-anak nelayan. Satu lagi, Bang. Satu lagi. Pemerintah ini pajak yang dikenakan ke kapal-kapal yang namanya PNBP itu kan tinggi banget. Itu juga dibayar oleh kawan-kawan melalui perbekalan tadi, jangan salah. Ya, pajak PNBP yang seharusnya menjadi tanggungan pengusaha juga terbebani ke awak kapal karena sistem bagi hasil. Karena sebagai hasil dan tidak ada pengawasan. Tidak ada pengawasan. Mestinya pemerintah hadir di situ sehingga dipastikan kalau pajak ini ya kewajiban pengusaha, bukan kewajiban kami. Itu kan siapa yang jamin kalau pajak itu diambilkan bukan dari perbekalan? Nggak ada kan? Karena tidak diatur mekanismenya. Menurut pemerintah yang saya sampai hari ini nggak bisa habis pikir, dengan modal sekian miliaran per kapal itu cukup, nelayan nggak usah dikasih regulasi, kan sudah menggunakan asas musyawarah mufakat. Kalau awak kapal mau, nakoda mau, pemilik kapal mau, selesai. Ini yang disampaikan oleh teman-teman HNSI ketika saya rapat dan saya menyatakan mundurkan diri dari HNSI. Asas musyawarah mufakat. Itulah kunci yang disampaikan oleh Mas Warnadi. Awak kapal, pemilik perahu, dan anak buah kapal maupun nahkoda. Dengan catatan, segala sesuatu harus disubsidi oleh negara dan memastikan upah, jaminan sosial, perumahan yang layak, dan masa depan anak-anaknya terutama makan dan pendidikan. Save nelayan Indonesia. Kita berjuang bersama. Terima kasih, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih, saudara. Sampai jumpa. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor